Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari STIA Bina Karya jurusan Manajemen kelas E pagi. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok di mata kuliah Manajemen Keuangan dengan dosen pengampu Didi Gunawan SEMM. Kami dari kelompok 6 terdiri dari 4 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. So, langsung saja video materi pembelajaran dari kami. Di sini saya akan menjelaskan materi dari pendanaan jangka pendek. Definisi pendanaan jangka pendek. Pendanaan jangka pendek merupakan dana yang diperlukan untuk mendirikan atau melakukan sesuatu dengan jangka waktu pendek. Apa yang dimaksud pendanaan jangka pendek adalah tenggat waktu atau tenornya. Umumnya, tenggat waktu pendanaan jangka pendek hanya mencapai 1 tahun saja. Penyebab mengapa perusahaan memerlukan pendanaan dengan tenggat waktu pendek adalah kondisi berikut ini. Perusahaan memerlukan dana untuk pembayaran modal kerja
atau kebutuhan yang harus terpenuhi dalam waktu 1 tahun. Laba yang ditahan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional dari perusahaan. Sumber pendanaan cukup banyak, mudah, dan biaya terjangkau. Tipe-tipe pendanaan jangka pendek: 50% pendanaan spontan, 50% pendanaan tidak spontan. Pendanaan spontan. Pendanaan spontan merupakan jenis pendanaan yang dapat menyesuaikan sendiri secara spontan pada perubahan yang terjadi di perusahaan. Misalnya, ada pendanaan yang berasal dari utang akibat kegiatan atau transaksi yang dilakukan perusahaan. Jika tidak ada kegiatan transaksi, maka pendanaan spontan tidak muncul. Contohnya adalah utang pajak. Pendanaan tidak spontan. Pendanaan tidak spontan merupakan jenis pendanaan yang tidak terpengaruh oleh aktivitas perusahaan. Contoh dari pendanaan tidak spontan adalah leasing atau penyewaan barang dengan waktu yang sudah ditentukan, kredit tanpa agunan atau KTA, pinjaman dari kredit. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya mengenai contoh pendanaan jangka pendek. Yang pertama adalah utang dagang. Utang dagang muncul karena adanya perusahaan yang membeli stok bahan baku atau barang kepada supplier dengan sistem kredit. Jika tidak membeli secara kredit, maka sejak tanggal tersebut perusahaan bakal berutang kepada supplier. Biasanya utang dagang harus dilunasi, tidak melebihi waktu 1 tahun. Selain itu, utang dagang juga memiliki biaya tersendiri. Perusahaan yang membeli barang secara kredit akan mendapatkan harga yang lebih tinggi dari pasaran, tidak memperoleh diskon, dan dikenakan bunga jika pembayarannya telat. Yang kedua, utang pajak. Utang pajak muncul karena adanya aktivitas atau kegiatan perusahaan yang memperoleh laba atau pendapatan. Kemudian, harus dibayar pada periode tertentu. Secara otomatis, utang pajak bakal muncul saat perusahaan telah berhasil menjual atau memperoleh laba. Besar atau kecilnya nominal tersebut tergantung dari seberapa besar penjualan yang dilakukan. Yang ketiga, leasing. Leasing merupakan solusi pendanaan dengan tenggat waktu pendek yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan jika ingin membeli aset seperti kendaraan dan perlengkapan. Dengan tenggang waktu nantinya, perusahaan bakal memperoleh aset dan bukan uang tunai. Yang keempat, kredit tanpa agunan atau KTA. Biasanya KTA diberikan oleh lembaga keuangan non-bank yang tidak mewajibkan adanya jaminan dari kredit. Kredit jenis tersebut memiliki batas maksimal yang tidak terlalu tinggi
tetapi tingkat bunganya agak besar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan pendanaan jangka pendek. Kelebihan pendanaan jangka pendek yaitu A. Bunga yang rendah. Meski tenor atau masa pinjaman yang singkat, namun bunga pinjamannya juga rendah. Hal tersebut tentunya sangat menguntungkan kamu saat menghitung jumlah cicilannya. B. Pencairan dana cepat. Pendanaan dengan tenggat waktu pendek biasanya lebih cepat dalam proses pencairan dana. Hal itu dikarenakan prosesnya yang mudah. Sebab kamu tidak perlu melewati proses yang ribet seperti pinjaman lainnya yang ada. C. Persyaratan dokumen yang mudah. Biasanya pendanaan dengan tenggat waktu pendek tidak memerlukan persyaratan dokumen yang sulit, sebab resikonya sangat rendah. Selanjutnya, kekurangan jangka pendek. Selain kelebihan, pendanaan jangka pendek juga memiliki kekurangan, yaitu A. Jumlah pinjaman yang terbatas. Pendanaan dengan tenggat waktu pendek memiliki jumlah pinjaman yang sangat terbatas, sebab hal itu bergantung pada kebijakan dari lembaga penyedia pinjaman dan keputusan bersama. B. Jumlah cicilannya tinggi. Jika menggunakan pendanaan dengan tenggat waktu pendek, maka kamu harus melunasi pinjamannya. Dampaknya, cicilan per bulan cukup tinggi. C. Tidak cocok untuk modal usaha. Jika kamu membutuhkan modal besar secara cepat untuk mengembangkan bisnis, maka jangan mengambil jenis pinjaman yang satu ini. Hal itu dikarenakan kamu bisa merasa terbebani dengan cicilan yang sangat tinggi dan yang sangat besar, kemudian tidak sebanding dengan jumlah keuntungan di awal bisnis Anda. Sebagai gantinya, maka ada beberapa produk perbankan yang menyediakan pinjaman untuk para pengusaha dengan tenor dan bunga sesuai dengan kemampuan. D. Biaya administrasi yang tinggi. Saat awal pengajuan, debitur juga harus membayar biaya, provisi, dan lainnya yang menghabiskan sekitar 3 hingga 7% dari jumlah pinjamannya. Sedangkan untuk pinjaman bersifat vintage, maka akan lebih besar lagi karena beberapa perusahaan menyertakan biaya administrasi secara harian, bulanan, maupun tahunan. Jumlahnya pun beragam, mulai dari puluhan sampai ratusan ribu rupiah, sehingga kamu harus membayar bunga dan administrasi yang nominalnya hampir sama dengan pinjamannya. E. Biaya benda keterlambatan yang besar. Pendanaan jangka pendek tanpa jaminan pun sangat mempengaruhi biaya denda keterlambatan. Misalnya, lembaga pinjaman non-bank memberikan bunga keterlambatan maksimal 150 per bulannya. Hal itu tentunya sangat merugikan kamu karena jumlah pinjamannya rendah. Sedangkan untuk lembaga keuangan bank telah memberlakukan biaya pencepatan pelunasan yang cukup tinggi. Contohnya seperti Bank Mandiri yang memberlakukan biaya percepatan pelunasan
sebesar 5% dari sisa pokok pinjamannya. Baik, inilah 3 tujuan investasi jangka pendek yang wajib kita ketahui. Tiap-tiap investor pastilah memiliki tujuan investasi jangka pendek yang beragam, mulai dari keinginan untuk mengembangkan dana modal yang dimilikinya, hingga sekedar menjalani hobinya bergelut dengan perekonomian nasional. Tidak ada yang salah soal itu, hanya saja penentuan tujuan berinvestasi sangatlah berpengaruh pada motivasi dan preferensi investor itu sendiri. Tanpa tujuan yang tepat, investor cenderung bertaruh pada perekonomian yang dinamis. Lalu, sekiranya apa saja tujuan-tujuan yang paling umum untuk seseorang memulai investasi jangka pendek? Untuk lebih lengkapnya, simak penjelasan saya. Investasi jangka pendek dari kacamata teori. Sekilas, investasi merupakan kegiatan penanaman modal yang berhubungan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan harapan memperoleh manfaat di masa yang akan datang. Dari sisi teori ekonomi, investasi diartikan sebagai pembelian atau produksi dari modal yang tidak dikonsumsi namun digunakan dalam kegiatan produksi di masa yang akan mendatang. Sementara investasi jangka pendek merupakan aktivitas investasi yang bisa segera didanai atau dicairkan dari kelebihan dana yang sifatnya sementara yang mempunyai oleh perusahaan terkait untuk dimiliki selama 12 bulan atau kurang. Sederhananya, investasi jangka pendek adalah investasi yang bisa dicairkan dalam kurun waktu singkat. Selanjutnya, tujuan utama investasi jangka pendek. Yang pertama, manfaatkan kelebihan cash flow. Kelebihan cash flow dapat dimasukkan dalam investasi jangka pendek. Jenis investasi ini memiliki manfaat tersendiri bagi investor, yakni menjaga aset keuangan serta dalam kondisi yang sehat tanpa terganggu oleh desakan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Yang kedua, memperoleh tambahan dana. Setelah masa investasi berakhir, investor bakal memperoleh imbalan atau return sebagaimana kondisi pasar dan perjanjian dengan pihak pengelola dana. Biasanya, bentuk imbalan baik tersebut berupa capital gain. Capital gain inilah yang disebut-sebut sebagai tambahan dana atau hasil pengembangan dari modal pokok yang disetorkan oleh investor. Berikutnya yang ketiga, dapat dicairkan sewaktu-waktu. Karena jangka waktunya yang relatif pendek dan tidak melulu terikat oleh perjanjian tenggat, investor dapat mencairkan kembali dana modalnya. Berikut tambahan dana yang diperolehnya kapanpun ia membutuhkannya, sehingga ketika suatu saat Anda memerlukan dana secara mendadak akibat kebutuhan yang mendesak, dana ini dapat segera dicairkan tanpa terpotong biaya transaksi. Berikutnya bentuk investasi jangka pendek. Yang pertama, investasi bersifat utang. Nah, lebih umum disebut sebagai obligasi, surat utang atau surat berharga komersial. Efek bersifat utang bergantung pada tanggal waktu, jatuh tempo pembayaran maupun ciri yang baik. Pemegang efek ini secara khusus mempunyai hak atas pembayaran pokok utang berikut bunga dan hak lainnya sesuai dengan perjanjian yang termaksud dalam persyaratan penerbitan surat uang. Misalnya saja, hak untuk memperoleh informasi tertentu sebelum disebarkan ke halayak ramai. Jenis efek ini kerap kali diterbitkan dengan jatuh tempo yang tetap dan hanya bisa diluangkan ketika jatuh tempo. Yang kedua, efek bersifat ekuitas. Pada dasarnya,
Efek bersifat ekuitas merupakan saham perusahaan bisa berupa saham biasa maupun saham preferen. Demikian penjelasan materi dari kelompok kami terkait mata kuliah manajemen keuangan, yaitu materi pendanaan jangka pendek. Saya Bella Priscilia, NPM 20110339. Dengan saya Bika Rulas Nainggolan, NPM 20110330. Dengan saya Ramla Sri Mahimuni Simamongsom dengan NPM 20110335. Dengan saya Jenny, NPM 20110301. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.